ketenangan kami ada di dalam Engkau. Oh riasekiandaramo, riasiandaramo, ikararabapakasyandiramo. Haleluya, haleluya. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Hinararabapasyande. Haleluya. 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 Mari Roh Kudus, Kau menjamah kami satu persatu, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Lawat Roh Kudus satu persatu. Engkau lihat hati yang datang dengan derita. Engkau lihat hati yang datang dengan berharap kepada Engkau. Lawat satu persatu Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kami. Sebabnya Roh Kudus, kami buka pintu seluas-luasnya bagi Engkau untuk berkarya. Kau menanggulangi apa yang menjadi pergumulan dalam batin kami masing-masing. Tanggulangi Tuhan. Treatment ya Tuhan. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini memberi kesembuhan. Kau hadir di sini memberi kelegaan. Kau hadir di sini memberi ketenangan. Memberi solusi atas semua masalah yang sedang kami hadapi. Kami bersukacita di dalam Engkau. Kami bersukacita di dalam Engkau. Sukacita di dalam Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Jamah mulai dari orang yang ada paling depan sampai belakang Tuhan. Jamah semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Ini nuansa merah ya semua. Saya juga ikutkan pakai merah. Ya. Karena katanya ini tahun baru Imlek. Ya. Saya lihat dari berita-berita tahun baru Imlek itu adalah mereka kasih judul diringkaskan semua adalah tahun pengharapan. Tahun pengharapan. Sayangnya ada beberapa CEO katanya yang kurang pas untuk tahun 2023. Cuma ada beberapa CEO yang beruntung katanya di tahun 2023. Artinya yang CEO-CEO lain kurang beruntung. Saya tidak akan bahas tentang berapa CEO yang beruntung, enggak. Karena bukan pembahasan tentang itu. Tetapi itulah yang ada tentang tahun pengharapan yang dinanti-nantikan. Tetapi kita orang-orang percaya, kita selaras ya, kita yakin bahwa tahun baru ini, tahun yang kita jalani itu adalah tahun pengharapan, year of hope. Kalau di luar sana mereka berdasarkan atas ramalan-ramalan CEO, tapi kita berdasarkan atas firman Tuhan. Itu sebabnya kita semua pakai merah, karena kita percaya bersukacita bahwa tahun ini benar-benar adalah tahun pengharapan. Jadi selaras dengan tahun Imlek ya, tahun pengharapan. Tetapi kita akan ambil landasan kita, bukan dari CEO, tapi dari landasan yang pasti, yang kokoh, yang teguh, yang kekal, dan yang abadi, yang tidak pernah berubah. Yaitu dari Alkitab. Landasannya ada di dalam Ibrani pasal 6. Sebenarnya mulai ayat 9, tetapi saya ringkaskan pasal 6 ayat 19 sampai 20. Itu di kitab Ibrani.
Orang-orang yang ditulisi oleh surat atau alamat surat kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, orang-orang yang menerima surat Ibrani ini adalah orang-orang percaya yang pada tahun 60 sampai tahun 70, itu sudah Masehi ya, mereka mengalami masa-masa yang amat sangat sulit. Mereka terus-menerus mengalami ketegangan yang sangat kuat antara iman percaya mereka dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar mereka yang duniawi dan egois. Waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah melepaskan kebiasaan-kebiasaan duniawi mereka, dan pada waktu mereka berhadapan dengan masyarakat yang ada di sekitar mereka, yang kebanyakan duniawi dan selfish, egois, memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompok, mereka berbenturan. Itu sebabnya mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mereka mau masuk ke masyarakat sekitar, mereka ditolak. Karena mereka bilang, ini orang-orang Kristen aneh-aneh katanya. Masa melakukan hal ini katanya nggak bisa. Melakukan hal ini nggak boleh. Aneh katanya. Itu sebabnya mereka kemudian menjadi terisolir. Mereka juga di satu pihak dimusuhi oleh para pemimpin agama yang radikal dan kejam, yang sangat fanatik. Jadi mereka maju kena, mundur kena. Dan mereka berada pada posisi yang sangat-sangat sulit. Untuk cari kerjaan susah. Banyak orang kan di sini mungkin yang anak-anak waktu cari kerjaan susah. Karena yang dilihat apa? KTP. Untuk dia melakukan prestasi-prestasi di dalam pekerjaannya susah. Karena apa? Karena yang dilihat KTP, kamu tuh agamamu apa? Kepercayaanmu apa? Kristen. Itu sebabnya mereka orang-orang percaya pada tahun 60 sampai 70 pada waktu itu mengalami masa-masa yang amat sulit. Begitu susah untuk bergerak. Dan perekonomian mereka juga mengalami goncangan oleh karena masalah-masalah tersebut. Dan mereka sepertinya tidak ada landasan untuk berharap. Kemarin saya lihat ada komunikasi dari seorang dokter dengan seorang gadis yang bernama Desi. Desi mengatakan bahwa dia resign dari pekerjaannya sekitar 3 bulan. Dan dia bilang dia sudah berusaha berapa kali untuk bunuh diri karena dia merasa hidupnya nggak ada arti sama sekali. Buat dia berarti itu kalau dia punya pekerjaan yang baik, punya pekerjaan yang dia sukai. Berapa waktu lalu saya mungkin sudah pernah cerita kepada saudara-saudara, saya pergi ke Jawa Tengah dan saya pergi ke satu rumah di sana, teman saya ya. Kemudian kami pergi ke belakang dan saya lihat di belakang ada adik, katanya itu adiknya, duduk di bawah pohon dan cuma pakai celana dalam, adik laki-laki, dan dia duduk di situ. Kemudian teman saya itu ibu-ibu, dia bawa makanan, dia taruh makanan ke adiknya yang laki. Saya tanya kenapa dia begitu, kenapa dia duduk di tanah, dia makan, duduk dengan lumpur, kenapa begitu? Bu, dia menjadi begini sejak ditinggal oleh istrinya. Jadi dia menjadi seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu dengan salah seorang saudara. Pada waktu istrinya meninggalkan, dia punya usaha yang besar. Waktu istrinya meninggalkan dia, usahanya langsung merosot, bangkrut, dan kemudian dia cuma berada di dalam kamar terus, tidak mau keluar-keluar. Jadi makanan di bawah. Saudara kami membawa makanan ke dalam kamar. Karena apa? Karena dia begitu stres. Karena keadaan yang dia alami. Hilang harapan, sampai mati dia hilang harapan. Dalam peperangan yang terjadi antara Korea, Jepang, pasukan sekutu, mereka punya satu strategi supaya tawanan-tawanan mereka itu cepat mati. Mereka memasukkan tawanan-tawanan itu ke satu ruangan, kemudian mereka mulai memutarkan kata-kata, recording kata-kata yang negatif semua ke para tawanan. Akhirnya para tawanan itu benar-benar tidak memiliki harapan. Jadi buat para musuh mereka katakan gampang untuk membuat banyak lawan kami mati. Caranya adalah dengan menghapus
semua harapan yang ada pada mereka. Mereka serang terus dengan perkataan-perkataan negatif bahwa mereka sudah kalah. Tidak ada harapan lagi. Dan akhirnya ada ribuan tentara Korea pada waktu itu mereka meninggal. Bukan karena ditembak, bukan karena apa-apa, tapi karena kehilangan harapan. Orang-orang percaya pada tahun 60-70 mengalami masa-masa sulit. Sehingga untuk berharap sepertinya tidak bisa. Seperti Desi katakan, saya tidak punya lagi tujuan dalam hidup saya tidak ada artinya. Dia katakan tidak ada landasan bagi saya untuk berharap. Ada banyak masalah dalam kehidupan kita kadang-kadang yang membuat kita katakan seperti itu. Nggak ada landasan lagi untuk berharap. Keadaan saya kayak begini, tidak mungkin terjadi perubahan. Anak-anak saya seperti ini tidak mungkin mereka berubah. Anak-anak saya terikat dengan narkoba misalnya, tidak mungkin mereka berubah. Dan akhirnya mereka katakan nggak ada lagi landasan, tidak ada alasan bagi kami untuk berharap. Orang-orang percaya pada tahun 60 sampai 70 mulai mengalami penderitaan karena mereka mulai dianiaya oleh masyarakat sekitar karena mereka dilihat cara hidup mereka aneh, tidak sama seperti mereka. Bukan duniawi, mereka begitu rohani. Dan buat orang dunia itu hal yang aneh. Anak saya pada waktu dia SMA, dia banyak sekali tertekan karena teman-temannya suka katakan, kamu pendeta ya, kok nak mau ngerokok, nak mau ikut-ikutan kita? Pendeta nih, jadi kalau dia masuk, oh pendeta. Kadang-kadang saya melayani di sekolah, waktu saya melayani di sana ada anak-anak remaja, orang-orang dari the have, orang-orang yang kaya semua. Pada waktu mereka berkumpul anak-anak ini, ada seorang anak yang dia suka bantu ambil Alkitab dan baca Alkitab. Kalau saya mau baca Alkitab, dia langsung inisiatif untuk baca Alkitab. Dan teman-temannya mentertawakan dia, katanya apa? Oh ini mau jadi pendeta, oh ini. Jadi bulan-bulanan mengalami ketegangan seperti itu. Ada banyak anak muda kita yang seperti itu. Di Jogja, waktu saya di Jogja ada seorang anak yang gantung diri di pohon mangga. Oleh karena papanya nggak bisa bayar uang sekolahnya dia, jadi kemudian dia tidak boleh ikut ujian dan dia merasa sangat malu, tidak ada harapan dan akhirnya dia gantung diri. Anak SMP. Saudara, harapan itu sangat penting buat setiap orang. Tetapi yang jadi masalah kalau kita berharap dengan melandaskan harapan kita itu kepada karir, kepada uang, atau kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada lingkungan, kepada pimpinan, kepada hal-hal yang lain, saudara, satu waktu saudara akan kecewa. Karena satu waktu landasan saudara untuk berharap itu diambil. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang kekal selama-lamanya ada. Suatu waktu perpisahan ada. Kalau saudara bergantung, berharap kepada sesuatu yang pasti akan lenyap, maka saudara akan kecewa. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis kepada orang-orang, kepada jemaat yang sedang mengalami masa sukar tersebut. Dalam Ibrani 6, kita akan baca Ibrani 6 next, ayat 9, mulai ayat 9. Ini perkataan dari Rasul Paulus. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Artinya saudara, Allah itu tetap peduli kepada saudara. Dia tidak melupakan pekerjaan saudara, pekerjaan baik saudara. Dia tidak melupakan kasih yang saudara tunjukkan kepada orang lain. Tetapi kami ingin, Rasul Paulus menulis,
supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran memperoleh apa yang dijanjikan. Kemudian ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak masalah, meskipun kita sedang bergumul dengan sakit penyakit mungkin, masalah ekonomi, firman Tuhan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun harapan bagi kita. Landasannya apa? Bukan sio ya. Landasannya ini yang pertama. Next. Yang pertama, slide berikutnya. Allah telah bersumpah untuk memberkati kita. Sumpah ini diberikan kepada Abraham. Dan kita adalah keturunan Abraham. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus terhisap di dalam keturunan Abraham. Allah telah bersumpah untuk memberkati kita. Dan dia katakan ini kepada Abraham dan ini menjadi janji juga buat kita. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Mungkin saudara bertanya itu gambar apa ya? Kalau sekarang kita membuat perjanjian kita itu pakai meterai, ada surat perjanjian, meterai, kemudian tanda tangan, mungkin pakai notaris supaya itu sah, legal. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan, ini loh, saya udah punya sertifikat, saya punya surat yang legal, perjanjian yang terjadi antara pihak satu dan pihak kedua. Waktu saya di Malang, kontrak rumah di Malang, kami sebenarnya masih ada berapa bulan untuk kontrak, ya. Tetapi tiba-tiba pemilik rumah datang, dia katakan, Bu, Ibu harus bayar sekarang. Lah, kan kami kan sampai bulan Agustus kalau nggak salah. Enggak, Ibu harus bayar. Kemudian akhirnya untung kami masih simpan surat perjanjian kontrak dan waktu kami lihat, oh kami yang benar karena ada surat. Kami datang bawa ke dia, ini Pak suratnya. Baru dia, oh iya ya. Saya pikir soalnya pas waktu kalian ngontrak rumah itu lebaran katanya. Kalau lebaran kan dia enggak mesti ya, enggak tetap. Jadi dia pasti makin naik ya seperti itu. Itu sebabnya waktu kami tunjukkan surat itu dia kemudian, oh iya benar. Nah saudara, perjanjian pada zaman dulu, pada zaman Abraham itu kayak gimana? Apa pakai meterai, kemudian pakai notaris? Perjanjian zaman dulu itu biasanya seperti itu. Mereka menyembelih binatang. Dan binatang yang disembelih kemudian ditaruh sebelah yang disembelih ada di samping kanan, kemudian sebelahnya lagi di samping kiri. Jadi ada berapa binatang yang disembelih? Disembelih dengan darah ya, jadi berdarah-darah itu. Disembelih dua, sebelah kiri dan kanan. Kemudian orang yang berjanji, dia harus melewati
Sebelumnya ya, tadi slide yang tadi jangan ke situ dulu. Kemudian orang yang berjanji dia harus melewati belahan-belahan itu ya, dengan darah itu, dia harus lewati jalan itu. Nah, Tuhan membuat perjanjian, kalau saudara lihat di Kejadian, saya tidak akan bahas itu banyak, di mana Tuhan waktu Abraham tertidur lelap dan kemudian dia mimpi di situ, dia bermimpi seperti itu. Tuhan bilang, kamu sembelih binatang-binatang, dia sembelih, kemudian dia taruh seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu obor ya, dilambangkan dengan api, suluh. Dan suluh itu kemudian berjalan melalui hewan-hewan yang sudah disembelih itu. Saudara tahu apa artinya? Kalau orang yang berjanji itu yang berjalan di antara sembelihan-sembelihan itu ingkar janji, kalau engkau ingkar janji, engkau akan menjadi sama seperti hewan yang dibelah ini, yang disembelih. Itu sebabnya orang zaman dulu kalau mereka mengikat perjanjian, mereka takut untuk mengingkari janji mereka. Karena apa? Itu otomatis jadi seperti itu. Hukumnya jadi seperti itu, dan memang akan jadi seperti itu orang-orang yang melanggar janji. Mereka harus melewati binatang-binatang yang disembelih. Kalau mereka ingkar janji, mereka akan jadi seperti itu. Kedua pihak akan melewati. Dan pada waktu Tuhan bersumpah dengan berjanji membuat perjanjian kepada Abraham, Tuhan lewati hewan-hewan itu. Dia mengikat perjanjian. Allah yang maha tinggi yang seharusnya nggak perlu ikat perjanjian seperti itu. Kenapa dia mau merendahkan diri mengikat perjanjian dengan manusia? Untuk kepentingan Abraham dan saya, untuk kepentingan kita semua, supaya kita ingat dia sudah bersumpah terhadap janji-janjinya. Kalau dia sudah bersumpah, dia tidak akan pernah ingkar janji, saudara. Allah yang maha tinggi, dia membuat perjanjian seperti itu. Abraham juga melewati itu. Abraham, dari pihak Abraham, apa yang dia janjikan? Dari pihak Abraham, perjanjiannya adalah sunat. Jadi kenapa orang-orang disunat? Orang disunat pada waktu itu karena dia percaya kepada janji firman Tuhan, yaitu Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dia percaya penuh pada janji firman Tuhan. Oleh karena kepercayaannya itu, maka kemudian Abraham menyunat dirinya dan semua keturunannya yang laki-laki itu semua disunat pada waktu itu. Jadi orang disunat bukan supaya dia bisa diterima oleh Tuhan, bukan. Justru karena dia sudah diterima oleh Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan, makanya dia disunat. Saudara melakukan hal-hal yang baik bukan supaya saudara diterima oleh Tuhan, bukan. Saudara sudah diterima oleh Tuhan, makanya saudara perlu melakukan hal-hal yang baik. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kembali melakukan Taurat. Sebenarnya Abraham melakukan yang sama. Dia percaya kepada firman Tuhan, dia beriman kepada firman Tuhan, makanya dia sunat. Setiap orang Israel yang tidak disunat, mereka harus dibunuh. Kenapa? Artinya mereka tidak percaya terhadap janji Tuhan. Betapa besarnya konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya terhadap janji Tuhan. Banyak orang Israel tidak masuk ke tanah Kanaan oleh karena apa? Tidak percaya terhadap janji-janji Tuhan. Itu sebabnya tahun ini menjadi tahun pengharapan bagi kita. Karena kita percaya Allah telah bersumpah untuk memberkati kita. Amin. Saudara mau percaya? Dia sudah bersumpah, saudara. Bukan cuma pakai meterai. Dia bersumpah melewati itu. Dan dia rela untuk turun sama seperti manusia untuk mengikat satu perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Dan saudara dan saya adalah keturunan Abraham.
Itu sebabnya Allah sangat menghargai kalau kita percaya kepada Dia. Banyak kali Allah kecewa, banyak kali Allah sedih karena melihat kita begitu sulit untuk mempercayai Dia dalam segala masalah kita. Dalam sakit penyakit yang kita hadapi, dalam pergumulan kita, kadang-kadang Dia begitu Allah melihat, aduh, mana ini iman orang-orang ini, kemana iman mereka? Akhir zaman, begitu banyak orang yang kehilangan iman. Padahal Allah sudah berjanji seperti itu. Itu sebabnya saya dalam berbagai masalah tantangan yang saya hadapi di tanah rantau ini dan di dalam pelayanan. Sejak saya ada di Solo, di Jogja, di Malang, di Jakarta. Saya cuma percaya kepada sumpah Allah, bukan karena saya. Not because of me. Saya banyak sekali cacat, banyak sekali kekurangan. Bukan karena saudara yang penuh kekurangan, bukan. Tapi karena Allah yang sudah bersumpah untuk memberkati saya dan saudara. Apapun keperluan kita tepat pada waktunya. Tidak pernah Dia berkata tidak terhadap apa yang menjadi kebutuhan doa saudara dan saya. Dia berkata selalu dalam Kristus selalu ada iya. Dia menjawab, kalau toh saudara lihat, loh kok jawabannya nggak sesuai? Karena Dia tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Next, slide berikutnya. Ini gambaran yang lebih binatang-binatang yang disembelih dan kemudian dilewati oleh suluh api, dan Abraham juga melewati itu sebagai tanda ikatan perjanjian. Sampai sekarang orang Israel mereka sunat karena mereka itu walaupun sebenarnya tanda itu sudah datang, maksudnya semua sunat semua menunjuk kepada Yesus Kristus, tapi banyak yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara bawa dalam doa-doa saudara buat orang Israel supaya makin banyak yang percaya kepada Tuhan. Ini janji Tuhan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu sebabnya orang-orang Tionghoa mereka suka membagi-bagi. Kalau Imlek, angpao. Anak saya pagi-pagi, mah, dia amplop merah. Wah, kamu kok dapat banyak begitu? Dari mana? Iya kan, aku belum menikah, jadi banyak yang ngasih ini angpao katanya. Senang banget dia. Banyak orang yang menjadi berkat kepada orang lain, bukan cuma dalam bentuk uang. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita. Tujuannya satu, untuk menjadi berkat. Karena semua bangsa di bumi, semua orang yang ada di bumi akan mendapat berkat melalui keturunan Abraham, yaitu saya dan saudara. Jadi ingat, saya dan saudara diberkati untuk menjadi berkat. Bukan diberkati untuk menjadi serakah, disimpan semua untuk diri sendiri. Tidak ada waktu untuk membagi berkat kepada orang lain. Jadi itu gambaran ya perjanjian zaman dulu. Yang kedua, kenapa tahun ini merupakan tahun pengharapan bagi kita? Karena Allah tidak mungkin berdusta. It is impossible for God to lie. Ya, jadi satu karakter Allah adalah Dia itu setia. Tadi kita nyanyi banyak lagu tentang kasih setia. Dia setia terhadap apa yang sudah Dia ucapkan. Kadang-kadang kita susah untuk melakukan apa yang kita janjikan karena keterbatasan kita. Lupa, mungkin kita lupa. Ada banyak kali saya berjanji kepada anak-anak saya untuk melakukan sesuatu. Kemudian saya tidak melakukannya. Karena apa? Bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Jadi banyak orang-orang yang sakit hati dengan orang yang lain karena apa? Karena dia sudah berjanji dan dia tidak melakukan apa yang dia janjikan. Padahal mungkin orang itu lupa. Tapi udah kadung sakit hati. Itu sebabnya saudara sabar terhadap orang lain. Kalau dia tidak menepati janji atau dia lupa terhadap perkataannya, udah sabar. Karena apa? Manusia itu terbatas. Cuman ada satu oknum yang tidak pernah lupa terhadap janjinya. Oknum itu adalah Tuhan kita. Dan kita menaruh
Setiap harapan kita taruh kepada siapa? Kepada Tuhan. Anak saya, dia katakan, "Mah, aku sudah melamar kemana-mana, udah capek." Dia sudah waktu lulus, bulan Agustus lalu dia datang ke Jakarta, kemudian dia melamar. Udah ratusan, dilayangkan, udah dipanggil wawancara, tahu-tahu nggak dipanggil. Dia, "Mah, udah lebih dari 100 ini lamarannya, gimana?" Berdoa, berharap kepada Tuhan. Bagus kamu nggak dapat, supaya kamu jangan berharap kepada siapapun. Belajar untuk berharap kepada Tuhan. Akhirnya dia lakukan terus. Saya bilang, kalau perlu kamu berdoa dan puasa. Berdoa, minta kepada Tuhan, berharap. Karena kalau mama bisa mengecewakan, orang lain bisa mengecewakan. Orang yang janji bisa mengecewakan. Tetapi kalau kamu berharap kepada Tuhan, harapannya pasti dan amin. Dan kemarin dulu 2 hari yang lalu, dia datang kepada saya senyum-senyum. "Mah, Leon sudah diterima. Puji Tuhan." Dan dia bersyukur, kami bersyukur. Dia diterima di satu perusahaan BUMN ya, BUMN. Dan saya bersyukur. Itu semua karena saya bilang ke anak saya tuh kan, Tuhan membuka jalan buat kamu. Tanpa intervensi dari siapapun. Supaya jangan kamu mengandalkan orang lain. Belajar, berharap kepada Tuhan. Allah tidak mungkin berdusta. Dan itu yang saya katakan kepada anak-anak saya. Belajar berharap kepada Tuhan, jangan terlalu bergantung kepada Google. Cara-cara yang ada di Google memang bagus, kamu belajar, skill belajar, semua belajar. Tapi ada yang lebih penting, yaitu kamu harus menaruh harapanmu, andalanmu kepada Tuhan. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Kalau Allah sudah keluarkan kata-katanya, ketika Allah berfirman, dia pasti akan menggenapinya karena karakternya dia adalah setia terhadap kata-katanya maupun tindakannya. Itu sebabnya saudara, tahun ini menjadi tahun pengharapan. Tidak peduli apa ramalan orang tentang keluarga saudara. Tidak peduli apa kata orang tentang diri saudara. Tidak peduli apa kata orang tentang Indonesia, tentang perusahaan saudara. Allah tidak pernah berdusta. Dia tidak mungkin berdusta. Dia sudah berjanji berjalan di antara binatang-binatang yang disembelih. Dia katakan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tidak perlu saudara menjadi orang kaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Waktu saya ada di Manado, saya punya tetangga, seorang janda, anaknya ada 9, suaminya meninggal ketika kedua anak kembarnya masih kecil sekali. Suaminya hanya seorang petani. Dia harus banting tulang, dia bikin kue, masak makanan-makanan dan dijual sana sini untuk ke-9 anaknya. Saya tahu rumah mereka gubuk, rumah kami gedung, rumahnya dia gubuk di tetangga di sebelah. Tetapi saudara tahu, orang yang paling banyak memberi bagi kami pada waktu itu justru janda ini. Tidak perlu saudara jadi orang kaya untuk belajar memberi, untuk menjadi berkat. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan bilang keturunanmu akan memberkati bangsa, memberkati orang-orang di sekitar Anda. Allah tidak mungkin berdusta ketika saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa tahun ini menjadi tahun pengharapan? Allah telah menjamin kepastian pengharapan kita yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Itu ada satu ilustrasi yang diberikan oleh penulis Alkitab, yaitu apa itu? Saudara tahu apa itu? Apa itu ya, gede banget. Itu ada di laut.
di kapal. Itu adalah jangkar. Yang disebut dalam Alkitab itu sauh. Nah, itu digambarkan tentang pengharapan itu digambarkan dengan sauh atau jangkar. Next. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan apa? Dia bilang pengharapan itu pengharapan terhadap janji Allah yang dia sudah bersumpah kepada Abraham dan keturunannya. Pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara lihat tadi jangkar itu kan begitu gede. Kemudian saudara lihat itu rantai-rantainya itu. Wow, gede banget. Artinya kuat banget jangkar itu. Nah, ada banyak saya baca lihat di Google tentang jangkar yang dilabuhkan kapal untuk mendarat supaya jangkar atau sauh itu gunanya supaya kapal itu tidak terombang-ambing dan kemudian dibawa arus pergi ke tengah. Ya, dia menolong menahan supaya kapal tidak terbawa kemana-mana, tidak mengambang dan pergi ke tengah laut dan akhirnya tenggelam. Jadi jangkar itu penting. Nah, ada jangkar yang saya lihat yang rusak, ada yang salah lempar, ada yang salah masukkan, ada yang rusak oleh karena karat. Itu jangkar yang ada. Bahkan ada satu pulau yang penuh dengan jangkar karena sudah rusak semua. Tetapi firman Tuhan bahwa pengharapan itu adalah jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kuat, aman bagi jiwa kita. Next. Nah, ini gambaran saya tentang jangkar yang ada di kapal aja begitu gedenya untuk meyakinkan bahwa dia kuat ya. Kuat untuk menahan kapal supaya tidak terombang-ambing. Ya, next. Nah, itu jangkar, salah satu ketika dia mendarat dan dia ditahan oleh jangkar supaya ketika angin datang dia tidak akan dibawa ke tengah. Next. Itu jangkar yang ditaruh di laut supaya dia bisa menahan kapal itu. Next. Jadi pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau tadi jangkarnya dilabuhkan di mana? Di tepi pantai atau di bawah, di dasar laut. Tetapi pengharapan kita itu sudah dilabuhkan oleh Yesus Kristus sampai ke belakang tabir. Bukan dilabuhkan di pantai, saudara. Maksudnya apa sih ini, Bu Vena? Maksudnya apa ini sampai ke belakang tabir? Next. Dia lagi berbicara tentang kemah suci. Nah, ini kemah suci ini prinsipnya seperti itu ya. Ada halaman pelataran, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Ruang maha suci itu dipisahkan oleh tabir yang ada. Dan yang bisa masuk ke ruang maha suci itu hanya imam besar. Kenapa penting untuk membawa doa-doa dan darah dipercikkan di situ oleh imam besar datang ke ruang maha suci? Karena supaya ada pengampunan bagi seluruh umat Israel. Makanya tiap tahun imam besar harus masuk dan melalui tabir itu. Supaya pengampunan dan berkat tercurah kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Makanya ini penting banget. Saudara lihat kan di situ ada api. Itu lambang kehadiran Tuhan di ruang maha suci. Di situ dia ada. Next. Nah, ini tabir. Tabir yang ada pada waktu itu. Ini ada di ruang suci. Imam besarnya ada di ruang suci, dia percikkan darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi 1 kali 1 tahun dia masuk ke ruang maha suci untuk membawa doa-doanya bagi seluruh orang Israel supaya diberkati oleh Tuhan. Seperti itu. Next. Nah, itu saudara lihat, dia masuk ke ruang maha suci membawa dupa. Ini 1 kali 1 tahun imam besar. Next.
Nah, disitulah dia berdoa. Dan kalau itu dilakukan, maka orang Israel tidak ada satu musuh yang bisa kalahkan mereka. Tidak ada bencana yang akan dialami oleh orang-orang Israel. Berkat Tuhan tercurah bagi orang-orang Israel. Karena berkat Allah, jawaban doa yang diberikan di ruang maha suci. Di lambang di mana Allah bertakhta di situ. Dan dikatakan bahwa pengharapan saudara itu, pengharapan terhadap Tuhan, berkat yang dicurahkan kepada saudara dan saudara menjadi berkat. Pengharapan saudara itu adalah sauh yang kuat, yang dilemparkan, yang dilabuhkan di balik tirai. Sauh yang kuat yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa maksudnya? Next. Ke belakang tabir itu adalah di sorga. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia sedang melakukan satu ritual untuk seluruh umat manusia yang percaya. Bukan cuma buat orang Israel. Pada waktu dia mati di kayu salib, dia sedang mengadakan pendamaian di halaman. Tadi saya katakan di halaman. Di situ korban diberikan. Dan pada kemudian darahnya dipercikan di ruang kudus. Kemudian dia imam besar agung itu Yesus. Dia membawa darahnya itu ke ruang maha kudus. Dia melabuhkan pengharapan saya dan saudara di ruang maha kudus. Itu sebabnya dia katakan pengharapan saudara adalah sauh yang kuat dan aman. Yang tidak pernah bisa rusak. Yang tidak pernah bisa dikalahkan. Yang tidak pernah bisa rusak. Yang tidak pernah bisa salah masuk. Oleh karena apa? Dilabuhkan di balik tirai sampai ke belakang tabir. Itu sebabnya saudara punya landasan yang kuat untuk berharap kepada Tuhan. Next, saudara. Itulah ritual yang Yesus lakukan. Semua ritual yang dilakukan oleh orang Israel itu gambaran besar terhadap ritual yang akan Yesus lakukan buat saya dan saudara semua. Buat seluruh orang-orang yang ada di dunia ini yang akan percaya kepada dia. Makanya penting kita merayakan Paskah. Makanya penting, karena lagi bicara tentang ritual. Karena dia sedang menanggung semua kutuk untuk memberikan berkat kepada saya dan saudara. Supaya semua harapan saudara, apapun itu bukan mengecewakan, tetapi menjadi ya dan pasti oleh karena sudah dilabuhkan di balik tirai itu di surga mulia. Tidak ada apapun yang bisa melampaui keamanan dari jangkar yang Yesus labuhkan. Oh, saya bersorak waktu saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena pengharapanku dilemparkan oleh Tuhan, dilabuhkan oleh Tuhan di balik tirai yang ada di sorga. Di mana dia masuk ke hadirat Allah. Duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Dan dia bawa semua harapan kita. Dia katakan, dia bawa semua harapan kita dan doa-doa kita itu dikabulkan. Karena sudah dilabuhkan sampai ke tahta Allah. Itu sebabnya tahun ini merupakan tahun pengharapan. Memang tahun ini katanya orang-orang Tionghoa itu adalah tahun kelinci air, tahun pengharapan, dan kita akan katakan tahun 2023 adalah tahun pengharapan karena pengharapan kami sudah dilabuhkan sampai ke balik tirai itu di surga mulia. Jadi tidak ada apapun yang membuat kita tidak punya harapan. Tidak ada alasan apapun yang membuat saudara kehilangan harapan. Apapun masalah yang sedang saudara alami sekarang. Sekalipun semua orang di dunia ini katakan, oh tidak ada harapan. Semua orang bilang Lazarus sudah mati. Maaf sudah membusuk 4 hari.
Tapi ketika pengharapan dilabuhkan sampai di balik tirai, yang sudah mati pun dia bisa bangkitkan, yang sudah busuk pun bisa berjalan keluar, ada kehidupan. Oleh karena pengharapan yang dilabuhkan kepada Allah sampai ke surga. Oleh karena karya Yesus yang luar biasa. Haleluya, saya undang para pemusik, pemimpin pujian untuk bisa ke depan. Kita akan nyanyikan Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Mari kita responi firman Tuhan. Kita bersyukur untuk Yesus Kristus. Makanya saya kalau sebut nama Yesus Kristus, aduh rasanya gimana ya, terlalu besar, terlalu banyak. Cuman air mata yang bisa tercurah, air mata yang bisa menetes. Karena apa? Yesus itu luar biasa. Kalau bukan Yesus kita gak ada berkat. Kalau bukan Yesus kita tidak dapat bagian dari berkat yang diberikan kepada Abraham. Kalau bukan karena Yesus kita tidak disunat secara rohani. Ketika Yesus datang, sunat yang berlangsung adalah sunat hati, bukan lagi sunat lahiriah. Dan Yesus lakukan bagi kita. Bapak